sebenarnya ini kan ada beberapa sisi yang harus kita perhatikan nih oleh masyarakat ya. Ini sebenarnya ada poin baik untuk pengayaan dan pelajaran bagi masyarakat. Ya, bagaimana menggunakan produk yang sehat. Ya, bagaimana menggunakan produk yang memang tidak melanggar hukum. Kan begitu ya. Bagaimana menggunakan produk yang semua ketentuan syarat-syaratnya itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kan gitu ya. Nah, adanya peristiwa yang kemarin cukup ramai, viral, bahkan sampai ada live juga ya, terjadi peristiwa tersebut. Ini sebenarnya saya sangat sayangkan cara-cara yang digunakan. Sebenarnya kalau memang mereka ini mau menggunakan cara yang lebih elegan, lebih mengundang simpati, public trust itu akhirnya timbul, itu sebenarnya bisa dilakukan oleh, misalkan contoh ya, oleh saudari SS itu langsung konfirmasi aja ulang, ya, konfirmasi langsung secara pribadi, secara personal gitu kan. Kemudian kalau memang produknya dia direview, kemudian produknya itu adalah ternyata ada ketentuan yang dilanggar berdasarkan BPOM-nya, ya sudah, tinggal kita uji lab ulang kan begitu. Ketika uji lab ulang ini ternyata baik, kedepannya ada perbaikannya, ini kan menguntungkan produk. Nah, makanya ada kalau tidak salah di teori marketing itu 5.0 ya, ada di bawah sebelumnya 4.0. Jadi bukan mengenai produknya, tetapi bagaimana perilaku konsumen terkait produknya. Ini kan perlu kemasan yang cukup elegan gitu loh di antara pihak, khususnya sih kepada pemilik ya skincare, karena kan dia punya otoritas, dia punya kemampuan, sarana infrastruktur yang cukup untuk bisa dia perbaiki, yang akhirnya kan public trust. Kira-kira dengan cara-cara seperti itu ya, saya kembalikan nih kepada masyarakat, apakah itu menjadi public trust ya? Senyatanya rame ketika itu terjadi malah lebih banyak antasnya, lebih banyak tidak percayanya masyarakat terhadap produk tersebut gitu. Karena gini, yang mereview itu adalah punya kompetensi dan kapasitasnya sebagai dokter. Ya, itu ada. Itu kan pertanggungjawaban kode etik, pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ya, untuk menjaga kesehatan masyarakat kita secara nasional. Itu kan ada kode etiknya, Mas. Jadi tinggal bagaimana niat tujuannya, ya, cara-caranya. Kalau memang bahasa masyarakat kita nih netizennya buat bangkrut usaha orang, ya nggak begitu juga. Kan ada juga ya, kalau tidak salah di beberapa media ya ditampilkan pemilik skincare ketika menerima saran masukan dari pihak doktif, akhirnya dia memperbaiki produknya sesuai dengan aturan, dia compliance dengan aturan BPOM, dan akhirnya itu ternyata baik untuk masyarakat. Apa yang terjadi? Dia semakin tumbuh, growth fix gitu dalam usahanya. Dan ini kan baik, Mas. Tapi kalau dengan cara-cara yang akhirnya dia antipati, dia anti mainstream, dia tolak itu semua, ternyata memang senyata faktanya ada misalkan. Kan ini menjadi dilema untuk dirinya, untuk pasar bisnisnya gitu, seperti itu. Lalu saya review. Saya punya jam tangan ini ABCD. Ini ternyata di boxnya asli katanya. Lalu saya buka, saya periksa, dan saya punya, misalkan ini saya bukan ahli jam ya, tapi saya punya orang ahli jam. Misalkan dia bekerja puluhan tahun di merek terkenal, merek luar negeri gitu ya, jam tangan. Lalu saya tanya, apakah ini original? Ya, saya berniat untuk memberitahu kepada masyarakat produk original tuh apakah asli original atau ternyata originalan. Paham nggak? Saya nggak punya keuntungan di sini. Saya nggak dapat keuntungan. Ini informasi publik. Ya, memang kita punya undang-undang perlindungan data pribadi ya, sekali lagi. Kita ada undang-undang informasi publik. Kita punya undang-undang informasi publik. Apa saja yang boleh disampaikan kepada publik, apa saja yang tidak boleh. Salah satunya apa? Tidak boleh menyampaikan dalam undang-undang ya, informasi publik. Itu soal legalitas kepemilikan rumah dan tanah seseorang. Itu nggak boleh ditunjukkan warkanya kepada masyarakat umum, nggak boleh, Mas. Itu wajib di pengadilan, contohnya begitu. Tapi ini kan bukan yang dilarang oleh undang-undang. Saya tidak menyebutkan merek loh, misalkan ini merek, mohon maaf, ACD gitu ya, tapi kan saya tidak menyebutkan merek itu. Lalu merek itu pun saya tutup, lalu direview oleh sahabat saya yang memang ahlinya.
Akhirnya dinyatakan ini tidak asli. Karena kriteria asli itu adalah A, B, C, D. Sah tidak? Apakah saya melanggar uh, hak merek atau hak dagangnya seseorang, produknya seseorang? Kan tidak, karena saya tidak menyebutkan. Kalau ternyata indikasi model dari jauhnya itu mirip produk A, ya, dan pemilik A itu merasa itu produk dirinya, silakan konfirmasi. Ya kan? Kan ada proses mekanisme, ya, langkah-langkah upaya yang harus bisa diselesaikan. Kalau memang ini tidak asli, buktikan aslinya yang mana. Kan begitu. Nah, ini coba sedikit menganalogikan dari peristiwa yang kemarin terjadi gitu loh. Ya, sekarang pertanyaan masyarakat juga bisa kita kembangkan dan jawab ya untuk saat ini yang terjadi peristiwa kemarin. Siapa yang paling diuntungkan dalam hal ini? Apakah ada yang diuntungkan semua pihak? Dengan cara-cara barbar misalkan, dengan cara-cara premanisme, dengan cara-cara anarkis, ya, dengan cara-cara emosi yang tidak terkendali. Pertanyaan saya secara pribadi, adakah yang diuntungkan di sini? Ya, apakah semakin lebih mulia mereka di antara kedua belah pihak? Kalau memang punya niat kebaikan untuk masyarakat, maka tidak perlu berdrama gitu ya, tidak perlu bermanuver. Sudah sampaikan apa adanya untuk perbaikan dunia atau industri kosmetik lah di Indonesia yang sedang tumbuh. Dan juga ini juga otokritik kepada para pemilik-pemilik nih, mohon maaf ya, flexing sana sini. Untuk apa pertanyaan? Ya, masyarakat kita ini, coba lihat di BPS deh, masyarakat yang mayoritas kita ini bukan kelas menengah ke atas, Mbak. Kita ini malah kelas menengah ke bawah, ya, middle class kita tuh lebih banyak ke bawah malah. Apakah dengan flexing itu membuat dia semakin hebat gitu ya, semakin mulia? Kan tidak juga. Apakah nanti niatnya sombong, ujub ya gitu kan? Itu justru adalah karakter-karakter yang tidak akan pernah abadi gitu ya, selama kita masih hidup di dunia. Yang akhirnya kan terjadi juga ada beberapa peristiwa di Sulawesi kalau tidak salah ya, pemilik skincare yang akhirnya tertangkap ya, terjerat kasus pidana ya, karena mungkin bisa saja ada keterkaitan perkara-perkara yang lain. Tetapi ini juga menjadi otokritik bagi masyarakat, Mbak. Gitu loh. Satu sisi kepada pemilik skincare kita ini ya sedang berusaha ya membuka lapangan kerja untuk masyarakat kita. Saya dukung. Pribadi saya dukung, dan itu membuat para wanita Indonesia cantik semua gitu ya, saya dukung gitu loh. Tapi apa yang membuat itu menjadi baik dan benar? Harus ikutin aturan yang berlaku di Indonesia ya, untuk menahan diri, menjaga kualitas ya. Tidak perlu juga, mohon maaf sekali lagi ya, mereka ini flexing kesana kemari tidak akan membuat mereka menjadi lebih hebat, karena kalau semuanya dengan materi ya, sedangkan masyarakat kita masih banyak yang kurang beruntung gitu kehidupannya, ya sebaiknya untuk bisa menahan diri gitu loh.